Ini tuh mendung ya. Ini tuh cuman keringet ya, jadi nggak usah yang nyucinya kayak gimana, nggak biasa. Bu tuh nggak kotor. Nah, itu suaranya Pak Tukang ya. Huru-hara. Kuping rasanya meledos. Berisik banget ya. Tumben banget kakiku dimakan. Ono telepon. Weh? Hả? Thế thế nay á lửa? Ồ thế thế mai xài. Ồ. Hả? Hả chay chay tô lăn chay na bên ơi. Hả hả? Hả? Wah, orang marah ya Allah. Itu kayaknya bangun tembok ya. Temboknya diberesin. Ini jelas. Umet tanggo nih. Setiap hari tuh kayak gitu ya. Nanti bakalan mumet. Suaranya kayak neng anu di negara mana yang dijajah. Nah ini dibilas 2 kali ya. Weh? Hai Mei. Bu ya. Bu gue bingung. Suaranya kayak gitu loh. Aku tuh sampai kayak sepaneng ya. Dari pagi berisik kayak gitu.
aku mau langsung ke pasar ya. Heran banget nggak sih? Jalan diproteli, semua diproteli. Kayak mana kan? Jalannya dicongkeli, ya Allah, ya Allah. Dari pagi kok berisik banget. Nah ini laupannya merangkai bunga. Nah ini bunga-bunganya kayak gini ya. Wah. Xiang Laupan henmang deh. Sao laupan. Seperti ini. Bunganya hari ini. 今天比较少的老板。啊？天天都花比较少。夏天很热，还用。哦。花会死翘翘呢。 Ini ada bunga yang aneh banget. Oh. Ini juga ada cantik. Nah ini bagus ya. Ini bunga Kamboja, Indonesia juga ada. Ini kaktus ya, kaktus. Nah, seperti ini. Ini Kamboja, cie. Halo lah, lapan. 我要回家。你要回家这么快？对，谢谢。你这么快就要回家？对，因为我有海鲜呢。Seperti. Nah ini pasarnya libur ya, nggak ada orang. Sampai sana nggak ada orang. Setelah kita langsung pulang. Seperti ini. Sepi. Ini adalah toko sembako yang bikin huru hara. Nah seperti ini. Tukang tahu. Yang di situ. Ini adalah toko kuning. Nah ini toko jajan, butik-butik. Jalan raya. Ini adalah toko jam. Gue takut.
pulang. Aduh, panas. Itu Pak Tuk. Seperti ini. Aduh, belanja lagi dan lagi. Hari ini ada kabar yang menyedihkan. Bapakku yang ada di kampung kena cokot ulo. Kena cokot ulo itu kegigit ular, teman-teman. Ular yang berbisa yang ada di hutan. Jadi pakku itu ngopeni baon, teman-teman. Baon itu adalah lahan pemerintah. Kita itu tidak punya sawah. Nah, pas di baon musim udan, musim hujan, apese awak lah ibaratnya lah. Nggak sengaja tangannya kegigit ular, akhirnya bengkak. Katanya kegigit ular itu jam 10 pagi. Terus akhirnya pulang disuwukkan ke dukun, teman-teman. Kalau di kampungku tuh ada dukun yang nyuwuk bisa ular itu, ada yang hebat, ada yang nggak hebat. Tapi kondisi manusia kan berbeda-beda ya. Ada orang yang cuma disuwuk sembuh. Ada orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Ibaratnya disuwuk ya ora sembuh, kan bapakku ibaratnya sepuh ya. Akhirnya malam hari karena wis nggak tahan, mungkin sakit, bengkak parah. Pakku itu kayak aku, takut banget dengan rasa sakit. Setiap orang itu ada orang yang ditahan sakit itu kuat sampai bertahun-tahun. Ada orang yang sakit sedikit itu wis aku itu ya, ibaratnya kecentit sedikit gitu rasanya itu yang kayak lewabay kayak gitu. Aku dalam menghadapi rasa sakit. Tapi kalau mbokku itu sakit itu kayak yang sabar, diem. Kayak film Tersanjung sing dadi peran utama itu, teman-teman. Ibaratnya disakiti, diopo itu diem nangis, nungas kayak gitu cumaan. Kalau aku ibaratnya sakit itu berok. Kayak gitu, lewabay banget. Tapi ya apa dek bapakmu sakit kok ketawa yuk lo. Yang namanya orang sakit, yang penting kita yang ada di perantauan itu mendoakan. Kirimi duite, ojo khawatir ibaratnya. Duite apa biayane ditanggung kita sebagai anak. Ojo khawatir. Nah, Gusti Allah itu maha baik, maha bijaksana kayak gitu. Ayo semoga bapakku cepat sembuh ya teman-teman. Minta doanya teman-teman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Nah, pokoknya minta doanya teman-teman ya. Semoga bapakku lekas sembuh dan bapakku diberikan keanugerahan rasa syukur, ikhlas, sabar kayak gitulah. Semoga pakku ora emosi. Nah, seperti ini, mbokku tuku cumi-cumi. Mbokku tuh suka banget makan cumi-cumi. Terong, ini blonjo lah. Sampai cumi-cumi ini loper. Ini adalah buah. Alah. Airnya loper. Ayo, netes. Nah, ini ada rebung, ini mau dikukus. Mbokku beli sayuran. Ini adalah sayur bayam. Nah, karena sayurannya basah ya, jadi kita harus taruh di kain kayak gini teman-teman. Ini kainnya bersih ya. Soalnya kalau nggak kayak gini dia bakal cepat rusak. Mungkin karena hujan, aku juga nggak paham loh. Basah semua. Ini katanya mau dibagi sama Mbak Sita. Sayur kuki aja ya. Ini sayur bayam, okra,
Nah, kita bungkus dua-dua ya. Ini nggak boleh dicuci yang over, cuman digerujuki banyu tok gini. Ini namanya apa? Cumi-cumi. Pas banget dua-dua. Nah, ini ya kayak gini ya. Terus kita jadiin satu. Ini tuh seger punya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau makan, kita tinggal ambil di freezer kayak gitu. Jadi ya beneran seger. Ibaratnya orang sini bilang itu cesu lentong. Kita bekukan kayak gitu lah. Bahasanya bekukan. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai rapia begini, terus kita lapisin satu lagi. Nanti takutnya terjadi kebocoran. Nah, kira-kira muat apa ora? Aku ya ora ngerti. Muat teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam freezer.医院不会骗人的，他要那个也没有用。我感觉而且他会一起听那个楼下那么吵，它很漂亮。全部，哎，味道很像的嘞。空心菜，这个是那个的青菜、硬菜、丝瓜、苦瓜，这个是花椰菜、哇，这个是秋葵，这个把它装进去。秋葵，啊，这个我们留着了。他这个吃力的就给他。绿色，这个好啊，糖尿病可以吃。新鲜。新鲜啊！其他有糖尿病啊？不是啊，我那他那 ไล่เลยล่ะyang Cinong tuh ไล่เลย Mbak Pendeta datang. Anaknya mau nganterin ke rumah Ama sayuran. 好了，快点。快点，快点。好了，好了，好了啦。对啊。啊，这个啦，这个有几个？ 4个给他。好了啦。好了，这样而已。啊，走。Jadi jambunya itu ada ular ya di dalam sini. Ular-ular kayak gitu. Tadi tuh keluar tapi dia masuk ke dalam. Nah, tadi ada yang busuk satu ya. Ini ya apa? Oh, 没有，太太这个漂亮。刚才刚好一个切都烂掉。好不好吃？一样。苦吗？还不会。如果大的那个比较甜，这个比较漂亮。错枪，嗯，你神经病啊！要不以前有这样哦，这个可以好吃啊。擦不动。呀，你看，以前我很好吃也这样。对，那么漂亮，可以的。Nah, ini aku mau masak rebung ya, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, mau tak blender. Nah, ini cabai, bawang merah, bawang putih.
daging sapi ya. Nah, nggak ada salam jeruk pun jadi. Masuk. Nah, kita tambahin air. Nah, tambahin garam. Tambahin micin. Kita masak sampai daging sapi ini empuk. Nah, nyonyaku mau pergi pijet tapi minta makan dulu ya. Tumben banget nyonyaku nggak pergi ya. Ternyata mau pijet. Nanti ada jadwal. Nyonyaku sekarang itu jarang makan siang, jarang makan malam. Bobotnya turun ya, dari 64 sekarang tinggal 59 kilo, agak kurusan. Semua perempuan di dunia ini kurus adalah sebuah kebanggaan. Semua nih, yang tua juga suka kurus. Umep ya, tak ngerebus banyak ya, cukup. Nah, tambahi kangkung ya, sayur hijau. Daging sapi ya. Beliau ndak mau banyak-banyak ya, porsinya secukupnya. Nah, aku kan gara-gara tak tambahin daging sapi ya, jadi sapinya tuh masih atos banget, alot, jadi rodok kesuwen. Iku ya, kita tumplek, biar repot ya, nah seperti ini. Nah, aku nggak kasih santan ya, ternyata santannya rusak. 3 biji ya, satu meledos, 3. Nah, sederhana ya, makannya wis rasah neko-neko. Ini wis nikmat yang luar biasa. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Kok pucet banget yuk, karena nggak ada matahari ya. Nanti mungkin kualitas videonya itu bakal gelap. Hari ini mendung banget. Tadi panas, sekarang mendung, jadi dunia ini ram menentu. Alhamdulillah. Ini nasinya pulen banget seperti ketan. Terus aku masaknya itu airnya kurang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pak, aku makan, Pak. Pak, aku masih di rumah sakit ya, teman-teman. Semoga bapakku lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Nyonya aku pergi pijat. Masya Allah. Ini pedes banget ya, termasuk tapi ya gurih, asin, manisnya pas banget. Yuk, pakmu loro kok awakmu doyan mangan yuk. Loh. Terus kalau pakku sakit aku ora oleh mangan. Kita hidup itu jangan meratapi. Ambil sisi positif. Oh, mungkin kalau sakit
Bapakku tuh seumur hidup belum pernah yang namanya nginep di rumah sakit lah. Dianggap aja ibaratnya nginep rumah sakit itu dijadikan pengalaman dan pelajaran. Nanti kalau turut mbawon, turut alas lebih hati-hati lagi kayak gitu loh. Oh. Orang tua kalau di rumah sakit itu hawanya pengen pulang. Orang yang Indonesia, orang yang Taiwan ya podo aja. Mbahku lanang itu pernah nginep di rumah sakit 2 minggu, 3 minggu itu sampai trauma sang jenenge rumah sakit. Padahal rumah sakit Taiwan tuh enak, bersih, murah. Nginep berminggu-minggu tuh pelayanannya keren banget dan murah. Obatnya ya bagus. Tapi mbahku ya gak kerasan. Di bawah rumah sakit itu ada restoran gede banget. Ibaratnya omahe kita itu gubuk ya. Yo kangen omahe dewe. Ini masya Allah banget sayurnya. Gurih, asin, pedes, manisnya seger tanpa penambahan santan. Padahal warnanya pucet tuh rasanya. Pedesnya kayak dientup ulo, dicokot ulo. Ya, nauzubillah ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kalau nginep rumah sakit mungkin di dalam pikirannya itu nggak mau biayanya mahal, atau mungkin nggak betah nih rumah sakit, minta pulang kayak gitu. Kalau orang Taiwan nginep rumah sakit itu kayak hal biasa. Bahkan orang nginep rumah sakit bisa jalan-jalan kemana-mana. Muter di rumah sakit kayak gitu mbah lanangku. Jadi mbah lanangku tuh nginep di rumah sakit. Habis diinfus itu jalan-jalan ke taman, olahraga kemana-kemana, melihat berjemur, ngobrol kayak gitu. Jadi nggak yang cuma tidur di kamar itu enggak. Di sana yo mandi, yo keramas, yo ganti baju. Spray itu setiap hari yo diganti. Daging sapi. Oh. Enak banget ya, tapi alot. Ini daging sapi super. Dia atos. Tapi dia nggak ada bau sama sekali. Oh. Kita sebagai manusia itu kadang menyia-nyiakan nikmat sehat. Setelah kita sakit tuh baru kerasa. Pedasnya berbisa. Panas. Campur pau pedes.
Orang tua kalau sakit itu nggak mau anak-anaknya khawatir. Ojo ngomong Yayu, ojo ngomong Kodi ini kok khawatir kayak gitu. Kalau kita yo yang penting doa, no. Semoga cepat sembuh. Gua biasa ya. Ternyata di Indonesia itu juga infus anti bisa itu ada ternyata. Aku baru tahu. Kalau dulu zaman dulu tuh orang kayak gitu kena ulet kayak gitu ditewali ya. Ibaratnya sini yang kegigit sini ditewali. Terus dibawa ke itu. Ke dukun ya teman-teman. Bukan Gus Samsudin, bukan. Pesulap merah, bukan. Ya dibawa ke orang pinter kayak gitulah. Ini rebungnya itu dasarnya manis. Tak tambahin daun jeruk sama laos wangi. Insya Allah. Wah. Gurihnya micin sama Royco tuh bersatu padu menjadi satu. Kayak yang celeng kayak gitu. Turun hujan ya. Aduh. Walaupun lombok hijau tapi ini ya pedes tenan. Alhamdulillah ya Allah. Nah, walaupun dunia ini di luar mendung ya hujan ya perpet-perpet tapi panas banget ya. Apalagi di dapur kayak gini. Videoku ya cukup sampai di sini. Mohon doanya untuk kesembuhannya Bapak Ke Inyong ya. Semoga Pak E ya cepat sembuh lah. Yang namanya manusia itu tidak luput dari ya cobaan, ya godaan, ya pelajaran, ya pokoknya diambil positif ya. Kalau menurut aku ya dijadikan pelajaran dan dijadikan pengalaman. Yuk kamu kok jahat banget sama bapakmu yuk, bukannya seperti itu. Kita kalau terlalu meratapi itu juga tidak baik. Jatuhnya air hujan ke bumi itu atas izin Gusti Allah. Jatuhnya daun yang kering jatuh keteplok itu juga atas izin Gusti Allah. Apalagi tangan kita kecokot ulo itu berarti ya wes Gusti Allah wes mengizinkan, mengkehendaki. Kita sebagai manusia ya kudu berusaha berobat, yo ndonga, yo pasrah karo sing kuwasa, yo diterima kanthi ikhlas kayak gitu. Ya wes lah, videonya cukup sampai di sini. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarange.